Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa qala habibuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu 'ala dzalika insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, di antara sunnah salafun salih, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita adalah senantiasa menjaga dirinya dalam keadaan suci, senantiasa dirinya dalam keadaan berwudu, wudu yang selalu terjaga, dawamul wudu, wudu yang berterusan, wudu lalu kemudian melakukan ibadah batal, berwudu lagi, begitu seterusnya, senantiasa dalam keadaan suci. Ini diantara yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, salafuna as-soleh, mentajdid wudu, mendawamkan wudu selama kehidupan mereka. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, bukankah wudu ini diantara ibadah yang sangat dimuliakan dalam syariat kita? Bahkan ibadah yang terbaik yaitu salat, sebagaimana yang disebut oleh Nabi, inna khaira a'malikum as-salah, tidak sah dilakukan kecuali bagi orang yang mempunyai wudu. Wudu sebagai pintu pembukanya. Bahkan di ibadah yang lain kita juga dituntut agar dalam keadaan suci dan berwudu. Kita mau membaca Al-Quran, sebaiknya mengambil air wudu. Kita berzikir, sebagusnya dalam keadaan berwudu. Dan kita juga melakukan semua aktivitas kita, insya Allah, dan mudah-mudahan bernilai ibadah ketika mana kita dalam keadaan berwudu. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang sangat baik untuk kita biasakan di kehidupan kita. Bulan suci Ramadan ini dengan banyaknya ibadah yang insya Allah kita lakukan, mudah-mudahan juga melatih kita agar senantiasa mudah bagi kita untuk selalu dalam keadaan terjaga dalam kesucian atau dawamul wudu ini. Ada banyak betul manfaat yang disampaikan oleh Rasulullah kalaulah kemudian wudu itu kita jaga senantiasa dalam keadaan suci, mendapatkan si pelakunya, orang yang melakukannya dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Wudu jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pernah diceritakan tentang sosok seorang sahabat, Sayyidina Bilal bin Rabah, yang bahkan suara sandalnya itu didengar oleh Nabi SAW. Karena itu Rasulullah kemudian sempat bertanya kepadanya dan dijawab oleh Sayyidina Bilal. Lihat mengapa, sebab bahkan suara sandalnya didengar ya oleh Rasulullah SAW, terdengar di dalam surga. Karena ternyata Sayyidina Bilal bin Rabah ini di antara sahabat yang paling rajin menjaga wudunya. Lalu kemudian tiap kali dia wudu disertai dengan mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, orang yang menjaga wudunya dengan semakin seringnya anggota tubuhnya dibasuh dengan basuhan air wudu, mudah-mudahan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, menghilangkan dosa-dosa dari anggota tubuhnya yang disentuh dengan air wudu itu dan mengangkat derajatnya nanti kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan yang abadi. Bukankah dosa-dosa sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi akan keluar dari tiap basuhan, bahkan sampai tetes yang terakhir dari air basuhan wudu tersebut? Kita membasuh muka, keluar semua dosa-dosa yang berkumpul bahkan banyak di muka kita ini. Dosa
mata kita, dosa hidung kita, bahkan dosa lisan kita, yang semuanya merupakan bahagian dari wajah. Insya Allah dan mudah-mudahan dengan rajinnya kita mengambil air wudhu akan keluar dosa-dosa dari anggota tersebut. Begitu juga ketika membasuh tangan, membasuh sebahagian kepala, membasuh kaki dan anggota tubuh yang lainnya. Kelak di akhirat, orang yang rajin berwudhu akan bersinar dan akan menjadi tanda dirinya sebagai umat Rasulullah SAW, juga sebagai tanda pengenal untuk Rasulullah SAW mengenali akan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada ruginya, sekali lagi tidak ada ruginya bagi orang yang senantiasa menjaga air wudunya. Selain manafi atau manfaat kehidupan akhirat, kehidupan dunia pun insya Allah akan dia dapatkan. Bukankah dengan wudhu orang akan terjaga kebersihannya, akan selalu menjaga kesuciannya? Bukankah juga insya Allah termasuk dengan air wudhu akan menyehatkan? Ada banyak syaraf-syaraf kita yang akan sangat baik kalau disentuh dengan air yang segar, termasuk diantaranya dengan mengambil air wudhu yang diulang-ulang. Maka kita seorang yang muslim yang menjaga sholat, paling tidak 5 kali kita dipinta untuk mengambil air wudhu. Dan ini kemudian akan bertambah baik dan bertambah bagus ketika kita dawamkan juga air wudhu itu di luar sholat. Ketika kita batal, kita kemudian mengambil air wudhu. Begitu seterusnya, batal mengambil air wudhu. Mudah-mudahan mujahadah kita dalam menjaga air wudhu ini kelak menjadi saksi untuk kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.